Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca hadis arba'in, yang pada kesempatan ini kita sampai hadis yang ke-17 tentang perintah untuk berbuat baik atau ihsan. Orangnya disebut muhsin. Kita baca hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza tabahtum fa ahsinud tibhatan wal yuhidda ahadukum safratahu wal yarih dabihatahu. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik, katabal ihsan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza dabahtum fa ahsinu tibhatan, maka kalau membunuh berlakulah kebaikan di dalam hal tersebut. Misalkan di dalam peperangan membunuh musuh, atau di dalam melaksanakan hukum qisas, membunuh orang yang memang secara syariat diharuskan untuk dibunuh, maka dengan cara yang baik. Bahkan jikalau kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisau dan menyenangkan hewan sembelihan tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Mari kita pelajari poin-poin penting dari hadis ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahman, zat yang maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Semua makhluknya ini akan merasakan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hambanya pun juga diperintahkan untuk berkasih sayang, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada sesama makhluk. Maka ketika ada saudara kita yang mendapatkan suatu musibah, ada saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan, maka satu di antara bukti keimanan seseorang itu adalah berempati atau ikut berpartisipasi untuk membantu kesulitan dan kesusahan saudara kita sesama muslim. Itulah yang dinamakan kesolehan sosial. Bahkan tidak hanya itu, kepada binatang pun kita juga disuruh berkasih sayang. Yang kedua, hadis ini menunjukkan dorongan atau perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu, sehingga kebaikan-kebaikan yang akan kita tanamkan itu nanti akan menjadi sebuah investasi akhirat kita.
Kita tentu masih ingat cerita yang terdapat di dalam hadis sahih, bagaimana seorang perempuan yang katakanlah perempuan tunasusila, yang karena kasihnya kepada seekor anjing yang kehausan, dia copot sepatunya, kemudian dia ambilkan air, dia minumkan dengan penuh kasih sayang. Dengan sebab itulah kemudian turun ampunan Allah. Karena ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya kasih sayang, orang yang punya belas kasih akan dikasihi oleh Allah. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah semua yang ada di bumi ini, ya sesama manusia, ya makhluk awal yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, binatang. Maka yarhamkum man fis sama, yang di langit akan sayang kepada kita. Yang ketiga, dalam hadis ini dicontohkan bagaimana satu di antara bentuk kasih sayang kita kepada sesama adalah berlaku baik atau ihsan di dalam melakukan penyembelihan binatang. Demikian luar biasanya ajaran Islam ini, sampai cara menyembelih binatang pun secara detail itu dituntunkan. Bagaimana cara supaya binatang itu tidak kesakitan, maka fa'ahsinu dzibhatan, perbaikilah cara penyembelihan, tajamkanlah pisaunya, kemudian sembelihlah di daerah yang mematikan dengan penuh kasih sayang. Sebelumnya tentu diawali dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah di dalam penyembelihan. Ini menunjukkan bahwa luar biasanya kasih sayang di dalam Islam ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil, berbuat kebaikan di dalam sesuatu ini bisa meliputi beberapa hal. Jadi dikatakan baik itu antara lain yang pertama, jikalau itu terkait dengan kewajiban, maka kebaikan itu adalah dengan menyempurnakan kewajiban yang kita lakukan itu. Misalkan melakukan sholat, misalkan ya kita lakukan sholat itu dengan sempurna. Artinya dengan memenuhi keutamaan sholat itu. Kita perbaiki wudhu kita, kemudian kita pakai pakaian yang terbaik, sholat kita upayakan di awal waktu, kemudian di masjid dan berjamaah. Jadi sholat yang mempunyai kualitas yang terbaik adalah sholat yang memenuhi 3 unsur. Yang pertama kita lakukan di awal waktu, yang kedua kita lakukan di masjid, dan yang ketiga secara berjamaah. Ini contoh kita berbuat ihsan di dalam melakukan kewajiban. Kita lakukan itu dengan penuh kesempurnaan. Yang kedua, di dalam meninggalkan larangan. Kita meninggalkan larangan itu dengan penuh ketaatan kepada Allah. Meninggalkan larangan itu dengan penuh keikhlasan. Ini namanya ihsan di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, di dalam hal muamalah dengan sesama makhluk, maka kita juga harus senantiasa menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menyebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya rahmatan bagi sesama manusia, tetapi lil alamin, bagi semesta alam. Maka mestinya dengan sekilas ajaran Islam ini orang paham bahwa Islam ini bukan agama yang teroris, Islam ini bukan agama yang sadis, Islam ini bukan agama yang kemudian menimbulkan kekacauan, bukan. Ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama kasih sayang, yang dikala mungkin memang Islam ini perlu untuk melakukan sebuah perlawanan, ya memang harus betul-betul berjihad dengan arti kita membela agama, dan itu bukan terorisme, itu bukan kekerasan. Maka memang keragaman dakwah dalam Islam ini macam-macam. Maka menurut saya pribadi memang diperlukan
sebuah organisasi seperti FPI itu diperlukan dalam rangka amar ma'ruf. Ada Muhammadiyah, ada NU. Maka satu sama lain harus saling mendukung. Ini namanya keragaman dalam kebersamaan. Bukan malah satu sesama Islam kemudian saling bertentangan. Dengan caranya masing-masing, dengan tipikalnya masing-masing, mari kita sama-sama bersatu untuk Islam kita ini. Makanya kalau kemarin itu ada 6 saudara kita anggota FPI yang meninggal dunia, itu kita patut prihatin, Pak. Sebagai sesama muslim kita tentu ikut menyayangkan kejadian tersebut. Dan kita berharap ini bisa diusut tuntas dan kemudian tidak terjadi lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan dengan pelajaran-pelajaran yang kita tumbuh kembangkan ini kembali akan bisa menjadikan kita ini kompak dan bersatu dalam rangka izul Islam wal muslimin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah keterangan yang bermanfaat. Kalau ada yang benar semua dari Allah dan mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.